hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya mau ungkap kepada kita tentang nasihat Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia berkata, kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah juga pipi kirimu. Apa maksud daripada ayat itu? Saya akan bacakan ayatnya bagi kita dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-38 39. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, sebenarnya saya yakin bahwa kita semua sudah tahu maksudnya, sudah mengerti kira-kira konsepnya, apa yang dinasihatkan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Akan tetapi mungkin saja kita bisa salah mengerti, ada kesalahan-kesalahan dalam memahami ayat yang barusan kita baca ini. Tentu saja ini tidak bisa ditafsirkan secara harafiah, walaupun hal ini bisa saja terjadi apabila ada orang mengeksekusi, menjadikan kita sebagai korbannya, memperlakukan kita dengan kasar, lalu kita serahkan lagi tubuh kita serahkan lagi pipi kita untuk diperlakukan dengan kasar. Tentu saja itu tidak baik dan itu tidak tepat untuk menafsirkan ayat yang barusan kita baca ini. Ini juga bukan berarti bahwa kita membiarkan diri kita menjadi mangsa, menjadi korban secara berlebihan dari orang lain, dari pihak-pihak yang tidak senang kepada kita, yang tidak menyukai kita. Ini tentu tidak berarti seperti itu. Ini juga bukan berarti penyerahan diri yang berlebihan. Ini tidak berarti bahwa kita seorang yang tulus lalu tidak cerdik seperti ular. Ini pun bukan berarti sebagai ketaatan yang buta. Ketaatan yang buta, siapapun yang menyuruh kita mau melakukannya. Tentu saja bukan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memahami secara lengkap, secara tuntas dari nasihat ini, dari pernyataan dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus ini. Ini tentang khotbah di bukit. Tuhan Yesus menghendaki kita memiliki cara hidup yang lebih baik, bukan hanya yang dikatakan tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu artinya ada pembalasan yang setimpal, yang mungkin bisa kita lakukan, yang memungkinkan kita dianggap layak untuk melakukan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih tinggi daripada kebaikan-kebaikan yang selama ini murid-murid, orang-orang yang mendengarnya tahu. Jadi kalau selama ini mereka berpikir bahwa ada pembalasan, pada bagian ini Tuhan mengajarkan untuk lebih baik lagi, bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mengajar kita supaya membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Ini kira-kira intinya. Jadi Tuhan mau supaya kita memiliki kebaikan tingkat tinggi di dalam ajarannya. Tuhan menghendaki supaya kita sabar, hidup dengan lemah lembut, menguasai diri, bahkan oleh tafsiran yang luar biasa disebut tidak melawan. Walaupun tadi di awal saya katakan ini bukan berarti bahwa kita menjadi mangsa dari orang-orang yang tidak senang dengan kita. Akan tetapi kita harus mampu mengendalikan diri dan tidak membalas. Itu kira-kira intinya memberikan pipi kiri itu. Kita senantiasa bersedia menerima perlakuan dan ketidakadilan. Kita bersedia berbuat baik, terus memberi pengampunan kepada orang-orang yang berlaku tidak baik, yang berlaku kasar, yang telah mempersekusi kita. Kita terus baik kepada mereka. Apabila mereka telah menampar kita, menganiaya kita, kita baik kepada mereka. Pada akhirnya orang-orang yang berbuat
persekusi itu menjadi malu sendiri. Dan itulah yang disebutkan oleh Alkitab juga. Itu kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Dia akan malu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak melawan. Kita bersedia menerima ketidakadilan itu. Dan bahkan di bagian yang terakhir disebutkan di situ, kita tetap baik kepada orang-orang yang tidak baik, yang kasar, yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Bahkan disebutkan kita bersedia tidak membawa perlakuan ini ke pengadilan. Ada tafsiran seperti itu, bahwa kita harus terus berbuat baik, memberikan pengampunan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ini maksudnya memberikan pipi yang lain. Artinya kita terus baik, kita memberikan pengampunan. Kalau memungkinkan, orang itu kita berkat. Ada satu kesaksian yang sangat luar biasa beberapa puluh tahun yang lalu. Ada orang yang diseret ke pengadilan karena perlakuan kasar, karena telah membuat korbannya mengalami situasi yang tidak baik, teraniaya secara luar biasa. Ketika seseorang terdakwa yang melakukan penganiayaan ini ada di pengadilan, lalu kemudian korban sebagai orang percaya yang menjadi korbannya dibawa juga ke pengadilan, lalu ditanya mungkin sebagai korban, sebagai pihak terkait yang memberikan pendapatnya, dan dia meminta dan dia memberikan pernyataan, dia mengampuni, dia mendoakan, dia memberkati orang yang telah menganiaya dirinya, dan dia meminta kepada hakim di pengadilan itu supaya sedapat-dapatnya orang yang menjadi terdakwa ini diampuni, diringankan hukumannya, diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Pada saat itu juga orang yang telah melakukan persekusi itu datang dan memohon maaf, meminta ampun kepada orang yang telah ia aniaya. Dan pada akhirnya ceritanya orang ini bertobat. Ini sesuatu yang luar biasa. Dengan memberikan pipi kiri, dengan memberikan pipi yang lain, akhirnya orang lain bertobat. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Maka kita harus mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.